yang lain tidak dapat diandalkan lagi. Hanya Yesus yang dapat kami andalkan selama-lamanya. Saat yang lain meninggalkan dan melupakan kami, Yesus, Engkau sahabat sejati dalam hidup kami. Itu sebabnya kami tidak lagi mau gentar menghadapi hari esok. Kami percaya dalam Yesus kami punya kepastian. Di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Sebab Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan kami percaya malam hari ini, setiap kami alami kuasa Tuhan yang dahsyat. Setiap kami mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Dan hidup kami tidak lagi seperti sebelumnya. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Setiap kami mendapat pertolongan dari Tuhan. Yang percaya, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan, Yesus penolongku. Lebih keras, Yesus penolongku. Dan sekarang Tuhan, sampaikan pesan firman-Mu. Berbicara buat setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus. Yang percaya, Yesus sangat cinta kita. Sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Ayo tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Coba lihat kanan kiri, katakan, gak disangka-sangka suaramu bagusnya bukan main. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang paling bahagia. Katakan amin. Coba yang online coba ketik dan semua katakan, saya bahagia di dalam Yesus. Ulangi lagi, 2, 3. Saya bahagia di dalam Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih buat kesempatan untuk saya boleh berbagi berkat sejak kemarin Sabtu dan sejak ibadah pertama hari ini dan ibadah yang kedua. Dan saudara sekalian, di ibadah yang pertama saya menyampaikan bahwa hidup kita akan makin melewati jalan yang licin, penuh dengan begitu banyak godaan, penuh dengan banyak tikungan-tikungan tajam, jebakan-jebakan. Itu sebabnya saya sampaikan tadi pagi di ibadah pertama, hati-hati di jalan. Di ibadah yang kedua saya sampaikan bahwa setiap kita harus punya mimpi yang besar. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar, maka setiap kita juga harus punya mimpi yang besar. Katakan amin. Kalau anaknya raja, maka kita tahu bahwa kita harus punya sebuah mimpi seorang raja. Katakan amin. Dan saya sampaikan dalam ibadah kedua tadi pagi tentang antara impian dan realita. Bagi saudara-saudara yang belum menyaksikan, Anda boleh nanti lihat apa yang menjadi rekamannya. Nah, hari ini saudara sekalian, saya akan sampaikan sebuah kebenaran firman dengan judul merangkul perubahan. Merangkul perubahan. Ucapkan 2, 3. Merangkul perubahan. Tahukah Anda bahwa dunia sedang berubah dengan begitu cepat? Bahkan perubahan yang sedang terjadi terlalu cepat di luar dari dugaan kita. Nah, saudara sekalian, maka sebagai anak Tuhan, semua kita juga harus tanggap dengan perubahan-perubahan yang ada. Dan jangan pernah memusuhi perubahan. Jangan alergi dengan perubahan. Tetapi justru setiap kita harus mencintai, menyukai perubahan. Bahkan kita merangkul perubahan. Saya percaya ketika kita menangkap kebenaran ini, dalam segala area yang kita terapkan, baik dalam area pelayanan, dalam area bisnis, dalam area rumah tangga, dalam area parenting, mendidik anak, relasi dan sebagainya. Kalau saudara dan saya merangkul perubahan, maka hidup kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, satu kali di sebuah makam yang ada di Inggris, di Eropa, ada sebuah batu nisan dengan sebuah tulisan yang menjadi perhatian banyak orang. Tulisan ini adalah tulisan yang ditulis oleh orang yang mati di situ.
Dan sebelum dia mati, ketika sedang dalam keadaan dying atau sekarat, dia menulis sebuah doa dan kalimat. Dia berkata, ketika aku masih muda dan bebas berkhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tak kunjung berubah. Maka cita-cita itu pun aku persempit, lalu kuputuskan hanya untuk mengubah negeriku. Namun nampaknya hasrat itu pun tiada hasil. Tak kala usiaku makin senja, dengan semangat yang makin tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku, mengubah orang-orang yang paling dekat denganku. Sayangnya mereka juga tidak mau diubah. Kini sementara aku berbaring menunggu ajal kematian, tiba-tiba aku sadar, seandainya pertama-tama yang kuubah adalah diriku, maka dengan menjadikan diriku sebagai teladan dalam perubahan, mungkin aku bisa mengubah keluargaku. Mungkin aku bisa mengubah dan memperbaiki negeriku. Dan kemudian siapa tahu aku bisa mengubah dunia. Sebuah kata-kata penyesalan ketika orang akhirnya terlambat menyadari bahwa seringkali kita menuntut perubahan yang lain. Kita mau supaya orang lain berubah. Padahal perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita belajar tidak memusuhi perubahan, tapi justru bersahabat dengan perubahan yang terjadi. Lihat Roma 12 ayat yang kedua. Alkitab berkata, Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ayo ucapkan 2, 3. Tetapi, belum semuanya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kekristenan mengajarkan perubahan. Kata bersama saya, Kristen mengajarkan perubahan. 2, 3. Dan mari kita belajar berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Saya coba baca ayat ini dalam terjemahan Alkitab Indonesia sehari-hari. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Kekristenan adalah perubahan. Dan dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, kehendak Allah, isi hati Tuhan, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. NLT version berkata, don't copy the behavior and custom of this world. Jangan meniru dan mengkopi, mencontoh budaya-budaya dunia ini. But let God transform you into a new person by changing the way you think. Dan izinkan Tuhan mentransform kita, mengubah kita menjadi sebuah pribadi yang baru, yang diubah dari cara kita berpikir. Saudara, ayat ini menjelaskan buat kita, sebagai orang Kristen kita harus mengerti bahwa Tuhan mau kita berubah dan terus berubah dari hari ke hari untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Kata berubahlah di sini dalam bahasa Yunani-nya dari kata metamorfo. Next. Dan dari kata metamorfo kita tahu ada kata metamorfosa. Bagaimana perubahan dari
ulat yang menjijikkan. Sampai akhirnya proses perubahan menjadi kepompong. Dan akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan terbang indah. Kekristenan mengajarkan supaya saudara mengalami perubahan. Kenapa? Karena seringkali kita menuntut orang lain berubah. Tetapi perubahan harus dimulai dari hidup kita. Dan orang yang tidak mau berubah menjadi lebih baik, tidak akan punya masa depan. Namun sebaliknya, masa depan adalah milik orang-orang yang mau diubah Tuhan. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Berubah dari kebiasaan buruk memang merupakan hal-hal yang sulit untuk kita lakukan. Orang sulit berubah, kenapa? Karena dia sudah nyaman, sudah terbiasa terhadap apa yang sudah biasa dia lakukan. Saudara sekalian, ada yang pernah tanya, Pastor Lukas, dalam pelayanan apa yang paling membuat Anda frustrasi? Apakah masalah kesulitan keuangan? Saya berkata tidak, kemurahan Tuhan, Tuhan selalu cukupkan. Apakah masalah kekurangan tenaga, human resources? Saya berkata tidak, Tuhan selalu sediakan dan kirimkan orang-orang yang terbaik. Tapi apa yang membuat frustrasi dalam pelayanan? Dan saya berkata, ketika orang tidak mau diubah Tuhan. Orang yang tadinya terikat judi, sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, tetap jatuh bangun dalam soal judi. Orang yang merokok, terus saja tetap merokok. Orang yang hidup dalam percinan, tetap saja jatuh bangun dalam percinan. Dan itu yang membuat seringkali sebagai pemimpin kita frustrasi. Apalagi yang kita bisa lakukan? Apalagi yang kita bisa lakukan untuk kita bisa mengubah orang lain? Namun akhirnya saya juga sadar, bagaimana jemaat bisa berubah? Dimulai dari pemimpinnya, hamba Tuhan dan gembalanya berubah. Hamba Tuhan atau pemimpin yang sembuh akan melahirkan kesembuhan kepada seluruh jemaat yang dia pimpin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Sebaliknya pemimpin yang terluka, pemimpin yang sakit akan mengalirkan hal-hal yang pahit juga. Dan hari ini mari, kalau saudara mau anak-anak saudara yang hari ini mungkin terikat narkoba, anak-anakmu yang mungkin sudah lama tinggalkan Tuhan dan mengaku ateis, kalau saudara mau mereka diubah Tuhan, mulai dulu perubahan dari hidup kita. Dan ketika kita mau diubah Tuhan, maka yang lain akan juga diubah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan prinsip perubahan